stres itu sebetulnya reaksi tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, terhadap sebuah keadaan, sebuah situasi yang dirasa mengancam. Bikin stres gitu-gitu. Sementara yang Tapi beneran stres stres, sendiri apaan apa gitu? sih sebenarnya gitu? Coba kita tanya sama yang berpengalaman. Mas Jose, stres apaan? Apa stres? Jawab. Menurut Jose stres adalah Pusing. pusing. Oh, pusing. Itu gejalanya. Gejalanya. Iya. Jadi tanya diri jawab sendiri ya. Apa menurut lo? Stres itu Ya udah, saya jawab aja. Iya. Apa dong? Jadi stres itu sebetulnya reaksi tubuh manusia, baik fisik maupun psikis, terhadap sebuah keadaan, sebuah situasi yang dirasa mengancam. Oke. Nah, kuncinya adalah yang dirasa. Jadi makan sangat individual nih macam-macam. Iya. Oke. Jadi stresor itu adalah sesuatu yang menyebabkan stres. Itu bisa berbeda-beda karena apa yang membuat stres itu bisa betul-betul hal yang real. Misalnya gini, kita dikejar-kejar sama penjahat misalnya, film banget ya, kayak Mission Impossible. Itu dikejar-kejar sama penjahat, itu kan real ya, benar ya. Betul. Nah, itu merupakan sebuah stres. Tapi ada juga stres yang berdasarkan persepsi kita. Misalnya, ada orang yang diminta untuk berbicara di hadapan banyak orang, itu udah stres duluan gitu, udah keringat dingin, udah sakit perut, diare, mual, muntah gitu kan, udah deg-degan gitu. Tapi untuk orang yang lain, berbicara di hadapan banyak orang itu merupakan sesuatu yang menantang, yang dia suka gitu loh. Jadi itu bisa sesuatu yang stresor, itu bisa sesuatu yang nyata, yang betul ada, atau sesuatu yang persepsi yang sifatnya individual. Oke. Itu stresornya. Kalau stresnya adalah situasi kitanya yang menghadapi itu. Bagaimana reaksi kita menghadapi stres tersebut. Oke. Itulah namanya menghadapi stresor tersebut. Itulah yang namanya stres ya. Nah, yang disampaikan Jose tadi juga sering dialami nih teman-teman yang tanggal 15, 16 sudah mulai pusing, keringat dingin, bingung. Ya mungkin stresornya adalah karena uangnya sudah mulai menipis. Nah, itu macam-macam dokter. Akibat stresnya pada tiap individu akan berbeda-beda. Sebetulnya gini, stres itu jenisnya kan beda-beda ya. Oh, oke. Ada stres yang namanya eustress, ada stres yang namanya distress. Kalau untuk yang eustress, kebanyakan tuh efeknya positif. Misalnya? Misalnya, eustress itu adalah stres yang sifatnya membangun. Karena stres, selama ini kan kita konotasinya stres itu selalu negatif kan ya. Padahal nggak selalu. Misalnya nih, Jose dijadikan kepala bagian siaran malam misalnya. Kan berarti mendapatkan... Itu sepertinya yang stres saya nanti jadinya. Terbalik. Oke, dia mendapatkan jabatan baru gitu. Berarti kan dia mendapatkan sebuah tantangan, sebuah beban yang jika dijalankan dengan baik, orangnya itu menjadi berkembang lebih baik. Betul. Jadi dia mungkin akan belajar lebih banyak, akan bekerja lebih efektif, lebih efisien. Itu yang namanya eustress. Nah, kalau misalnya kayak gini, efeknya baik-baik aja gitu loh. Oh, oke. Walaupun dia pasti akan merasa deg-degan, merasa pusing. Mungkin contohnya gini deh, yang lebih mudah dimengerti. Misalnya gini, kalau kita naik roller coaster, stres kan itu kan? Takut. Begitu mau turun, iya kan? Nah, tapi itu kan stres yang menyenangkan. Iya betul. Itu kurang lebih. Itu eustress. Ya, itu ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Kalau distress itu adalah stres yang membuat orang itu efeknya menjadi buruk gitu loh. Misalnya, kalau tadi nih, kalau dapat jabatan baru, itu bisa menjadi eustress, bisa menjadi distress, tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya menerimanya sebagai, wah ini sebuah tantangan, luar biasa nih, menarik nih pekerjaan baru ini, jabatan baru ini menarik gitu. Terus dia akan bekerja lebih baik dan itu akan menjadikan si
si stresor ini sebagai menghasilkan sesuatu yang positif, namanya eustress. Tapi kalau dengan diberi jabatan baru terus dia jadi aduh terbebani gitu, aduh kenapa akulah, kenapa aku yang dipilih gitu, aku yang kalau boleh cawan ini berlalu dariku, kalau boleh beban kehidupan yang berat ini boleh, jangan aku aja, dia aja, kenapa aku gitu. Nah itu yang namanya distress. Makanya sebuah hal yang sama, maksudnya promosi jabatan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang menantang oleh sebagian orang, tapi bisa dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, yang membuat semua emosi-emosi negatif bagi sekelompok orang yang lain. Padahal halnya sama-sama promosi jabatan. Apakah ini berarti pola pikir dari masing-masing orang terhadap menghadapi sebuah perubahan nih dokter? Apakah dia menerimanya sebagai ancaman atau sebagai tantangan nih, sehingga menyebabkan eustress dan juga distress yang berbeda pada setiap orang? Kalau misalnya ini stresornya yang bersifat persepsi ya, karena stresor kan ada yang bersifat persepsi, ada yang real. Yang real itu yang tadi, misalnya kita dikejar-kejar, mau penjahat, atau kita mau dirampok, atau misalnya kita mengalami kecelakaan misalnya, atau kebakaran, itu kan yang real. Setiap orang tuh ya pasti akan stres dalam situasi seperti itu. Pasti akan distress dalam situasi begitu. Ya. Jadi tergantung persepsi atau yang real.